Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rama Gumpala dari Prodi Bisnis Digital kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai dampak masif korupsi. Jadi kita langsung saja masuk pada pembahasan tentang materi yang tadi. Baik, kita masuk pada dampak masif korupsi. Yang pertama yaitu dampak pada ekonomi. Meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara pada keadaan ini. Inefisiensi terjadi yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktik korupsi. Bukannya memberikan nilai positif, misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan adapun hasil dari dampak ekonomi yang terjadi yaitu pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kedua, penurunan produktivitas, ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Kemudian selanjutnya yaitu dampak korupsi di bidang pemerintahan. Ini misalnya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, keempat, meningkatnya angka kriminalitas, kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Kemudian selanjutnya dampak birokrasi pemerintahan. Jadi dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan serta pemihakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum maupun penyedia layanan publik. Ketidakadilan dan pemihakan berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Hukum dapat dengan mudah dikalahkan dengan suap, gratifikasi, atau dan iming-iming lainnya yang dilakukan oleh oknum. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Pertama yaitu munculnya kepemimpinan korup. Tentu ya jelas itu ya, pertama. Kemudian yang kedua yaitu publik tidak lagi percaya demokrasi. Ketiga, menguatnya plutokrasi. Keempat, kedaulatan rakyat hancur. Selanjutnya yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Di sini ada dua, peraturan perundang-undangan tidak efektif lagi. Kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kemudian selanjutnya yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan, di mana dampak pertamanya yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan. Kemudian kedua, garis batas negara yang lemah. Ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Dampak kerusakan lingkungan. Di sini juga memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan ya. Misalnya pertama itu kualitas lingkungan rendah, kedua, kualitas hidup yang menurun. Itulah beberapa hal mengenai dampak masif korupsi yang ada pada berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi sampai pada bidang lingkungan itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, jika ada kesalahan dalam video kali ini mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.